Begitu Sultan Khairun hendak beranjak keluar, Pimentel menikamnya dengan belati hingga kemudian sang Sultan gugur. Kematian Sultan Khairun kemudian memicu kemurkaan besar oleh masyarakat Ternate, serta kemudian raja-raja Maluku lainnya yang ikut menyesali perbuatan tersebut. Dewan Diraja Ternate yang kemudian didukung oleh penguasa daerah, mereka mengadakan musyawarah di Pulau Hiri. Dan dari hasil musyawarah tersebut, kemudian mereka mengangkat Babulah sebagai Sultan Ternate selanjutnya, dan dengan digelar Sultan Babulah, yaitu Sultan Babulah Datus Syah. Sultan Babulah kemudian menumpahkan permusuhan yang tidak dapat lagi didamaikan kepada orang-orang Portugis di seluruh wilayah kekuasaannya. Sultan pun menyerbunya. Tidak lama kemudian, benteng-benteng Portugis di Ternate, yakni Tulaco, Santo Lucia, dan Santo Pedro jatuh di tangan Sultan Babulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin 10 November, perayaan Hari Pahlawan Indonesia. Dalam rangka perayaan Hari Pahlawan Indonesia, Bapak Presiden Joko Widodo memberikan gelar kepahlawan nasional kepada 6 tokoh bangsa. Penganugerahan gelar pahlawan nasional tersebut digelar di Istana Negara pada hari Selasa tanggal 10 November 2020. Gelar pahlawan nasional tersebut diberikan sebagai penghargaan dan penghormatan yang tinggi atas jasa yang luar biasa semasa hidupnya mereka, yaitu bahwasannya mereka pernah memimpin dan melakukan perjuangan bersenjata atau perjuangan dalam bidang tertentu untuk mencapai, merebut, dan mengisi kemerdekaan serta mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Di antara 6 tokoh tersebut, yang saya akan bahas di sini adalah Sultan Babulah, tokoh dari Provinsi Maluku Utara. Kenapa? Karena saya juga berasal dari Maluku Utara. Dan mari kita masuk pada biografi Sultan Babulah Maluku Utara. Sultan Babulah lahir pada 10 Februari tahun 1528 dan meninggal pada usia 55 tahun, tepatnya pada bulan Juli tahun 1583. Dalam sumber Eropa, Babulah juga dikenal sebagai nama Bab atau Babuh. Babulah merupakan Sultan ke-7 dan penguasa yang ke-24. Ia memerintah di Ternate Maluku Utara antara tahun 1750 sampai 1583. Ia dikenal sebagai Sultan teragung dalam sejarah Ternate dan Maluku, karena ia berhasil mengusir penjajah Portugis dari Ternate dengan semangat jihad fisabilillah. Sultan Babulah juga dikenal dengan gelar penguasa 72 pulau, karena ia menguasai wilayah di Indonesia Timur yang mencakup sebagian besar kepulauan Maluku, Sangihe, dan sebagian dari Sulawesi. Pengaruh Ternate pada masa kepemimpinannya bahkan mampu menjangkau Solor, Lamaholot, Bima Sumbawa bagian timur, dan Raja Ampat. Sultan Babulah merupakan putra tertua dari Sultan Khairun Jamil yang memerintah pada tahun 1553 sampai 1570. Ibunya Sultan Babulah adalah Permaisuri Boki Tanjung yang merupakan putri dari Sultan Bacan, yaitu Alauddin I. Masa kecilnya Babulah, sang ayah yakni Khairun, selalu mendidik Babulah dalam ilmu agama dan diajari untuk berdakwah kepada umat. Selain itu juga, Babulah diajari ilmu berperang untuk menjadi ahli militer. Ia menemani ayahnya kemana-mana, termasuk ketika sang ayah, yakni Sultan Khairun, pernah diasingkan untuk sementara ke Goa pada tahun 1543 hingga 1546. Ketika Babulah beranjak dewasa, ia membantu ayahnya menjalankan pemerintahan kesultanan dan ikut mendatangani surat perjanjian fasilitasi Ternate kepada Portugis pada tahun 1560. Ternate dan Portugis memang ada hubungan. Ternate yang merupakan pusat utama perdagangan cengkeh memiliki ketergantungan yang erat pada Portugis sejak mereka mendirikan benteng di sana pada tahun 1522. Pada awalnya, elit Ternate menganggap bahwa Portugis berkuasa memegang bandar persinggahan di Melaka. Selain itu, Portugis juga memiliki persenjataan yang relatif lebih unggul dan dapat dijadikan sebagai sekutu yang berguna oleh Ternate. Namun, setelah beberapa waktu, perilaku para serdadu Portugis yang tidak disukai masyarakat setempat memicu penolakan. Hubungan antara Sultan Khairun dan kapten-kapten Portugis pun tidak begitu mulus. Dan akhirnya terjadilah konflik antara Ternate dan Portugis pada tahun 1560-an. Pada tahun 1563, Muslim di Ambon meminta bantuan dari Sultan Khairun untuk mencegah orang-orang Eropa yang mencoba mengkristenkan daerah tersebut. Sultan Khairun pun kemudian mengirimkan sebuah armada di bawah pimpinan anaknya, yaitu Babulah, yaitu untuk mengepung desa Kristen Nuseniwi pada tahun 1563. Namun pengepungan ini kemudian dibatalkan setelah 3 kapal Portugis datang. Selama beberapa waktu setelah tahun 1564, orang-orang Portugis terpaksa meninggalkan Ambon secara keseluruhan.
Babulah juga ikut andil dalam sebuah ekspedisi ke bagian utara Sulawesi pada tahun 1563 untuk membawa wilayah tersebut ke dalam kuasa kesultanan pimpinan ayahnya. Kemudian petinggi Portugis memahami bahwa penaklukan semacam ini akan diikuti dengan penyebaran agama Islam yang dapat menggoyangkan posisi mereka di Nusantara. Sehingga Portugis pun berusaha mendahulinya dengan usaha pengkristenan penduduk Manado, Pulau Siau, Kadipang, dan Toli-Toli. Dan ini perlu juga ditahu untuk generasi muda, bahwa para penjajah datang bukan hanya sekedar menjajah hasil alam kita, tapi juga terselubung penyebaran agama Nasrani di sana. Istilah ini di dalam ilmu sejarah dikenal dengan 3G, God, Glory, dan Gospel, yaitu mencari kekayaan, mencari kejayaan, dan menyebarkan agama Nasrani. Dan penyebab puncak pengusiran penjajah Portugis dari Ternate Maluku Utara itu berawal pada tahun 1570. Di mana pada tahun itu, tepatnya pada tanggal 25 Februari, Sultan Khairun, ayah dari Babula ini, diundang secara resmi oleh Kapten Diogo Lopes di Mesquida. Undangan untuk mendiskusikan masalah yang serius. Kemudian sang Sultan Khairun pun menyanggupi undangan ini dan datang sendiri ke benteng Portugis tanpa dikawal. Sementara keponakan sang kapten, yaitu Martin Afonso Pimentel, oleh kapten kemudian diperintahkan untuk berjaga di sisi dalam gerbang. Begitu Sultan Khairun hendak beranjak keluar, Pimentel menikamnya dengan belati hingga kemudian sang Sultan gugur. Kematian Sultan Khairun kemudian memicu kemurkaan besar oleh masyarakat Ternate, serta kemudian raja-raja Maluku lainnya yang ikut menyesali perbuatan tersebut. Dewan Diraja Ternate yang kemudian didukung oleh penguasa daerah, mereka mengadakan musyawarah di Pulau Hiri. Dan dari hasil musyawarah tersebut, kemudian mereka mengangkat Babula sebagai Sultan Ternate selanjutnya, dan dengan digelar Sultan Babula, yaitu Sultan Babula Datus Syah. Dalam musyawarah tersebut, kemudian mereka berikrar untuk bermaksud berperang menegakkan kembali agama Islam di Maluku, kemudian membawa Kesultanan Ternate menjadi kekuatan utama dan mengusir orang-orang Portugis dari negerinya. Tak lama setelah penobatannya, Sultan Babula kemudian menyempahkan permusuhan yang tidak dapat lagi didamaikan kepada orang-orang Portugis di seluruh wilayah kekuasaannya. Dan untuk menguatkan posisinya, Sultan Babula kemudian menikahi saudari Sultan Gapi Baguna dari Tidore, yaitu dengan tujuan mempererat persatuan dan kekuatan. Babula juga didukung oleh beberapa panglima yang ahli dalam peperangan seperti Sultan Jailolo, penguasa Sultan Kapita Kapalaya, dan juga Panglima Laut Ambon yaitu Kapita Rubohongi beserta anaknya yaitu Kapita Kalasinka. Sebagai balasan atas pembunuhan sang ayah Sultan Khairun, maka Sultan Babula ini kemudian meminta agar Lopes de Mesquida dibawa ke hadapannya untuk diadili. Tapi Lopes menolak. Sultan pun menyerbunya. Tidak lama kemudian, benteng-benteng Portugis di Ternate yakni Tulaco, Santo Lucia, dan Santo Pedro jatuh di tangan Sultan Babula. Hanya benteng satu, yaitu Sao Paulo, kediaman Lopes itu, yang saat itu masih bertahan dan tidak dikuasai oleh Sultan. Sultan Babula sebenarnya bisa juga menguasai dengan cepat menghancurkan benteng Sao Paulo. Akan tetapi, ia masih kasihan dikarenakan banyak rakyat Ternate yang telah menikah dengan orang-orang Portugis, dan mereka tinggal dalam benteng tersebut. Karena tertekan, kemudian frustasi, akhirnya Portugis memecat Lopes de Mesquida dan kemudian menggantinya dengan Alvaro de Aceh. Sang Sultan Babula pun kemudian melebarkan perlawanan. Ia mengobarkan perang soya-soya atau perang pembebasan negeri, hingga kedudukan Portugis di berbagai tempat digempur habis-habisan. Pada tahun 1571, pasukan Ternate dengan kekuatan 3.000 pasukan yang dipimpin Kapita Kalakinka kemudian menyerbu penjajah Portugis di Ambon. Pasukan Portugis di bawah pimpinan Kapten Sancho yang kemudian juga dibantu pribumi Kristen hingga alhasil berhasil memukul mundur pasukan Muslim Ternate di Pulau Buru untuk sementara. Namun tidak lama dari kejadian tersebut, kemudian Portugis pun jatuh setelah pasukan Babula kembali menyerang di bawah pimpinan Kapita Rubohongi. Dan pada tahun 1575, seluruh kekuasaan Portugis pun di Maluku itu jatuh. Dan suku-suku atau kerajaan pribumi yang mendukung mereka telah berhasil ditundukkan. Dan tepatnya pada tanggal 15 Juli tahun 1575, orang-orang Portugis kemudian pergi secara memalukan dari Ternate. Dengan kepergian orang-orang Portugis, Sultan Babula kemudian menjadikan benteng Sao Paulo sebagai benteng sekaligus istana. Sultan Babula kemudian merenovasi dan memperkuat benteng tersebut dan kemudian mengubah namanya menjadi Benteng Gamalama. 5 tahun dari peristiwa tersebut, masuk pada tahun 1580, Sultan Babula mengunjungi Makassar.
dan kemudian mengadakan pertemuan dengan Raja Goa Tunijalo. Kemudian Sultan Babulah berdakwah, mengajak Raja Goa masuk Islam dan ikut serta dalam persekutuan melawan Portugis dan Spanyol. Namun sang raja tak langsung menyetujui ajakan Sultan Babulah untuk memeluk Islam. Akan tetapi Raja Goa setuju untuk ikut dalam persekutuan melawan penjajah. Sebagai tanda persahabatan, kemudian Sultan Babulah menghadiahkan Pulau Selayar kepada Raja Goa. Sultan Babulah pun kemudian dijuluki sebagai sang penguasa 72 negeri karena semua raja tunduk kepadanya, hingga kemudian menjadikan Kesultanan Ternate sebagai kerajaan Islam terbesar di Indonesia Timur. Dan perlu dicatat teman-teman, bahwa apa yang dilakukan oleh Sultan Babulah semua berangkat dari giroh jihad untuk meninggikan agama Allah di bumi Nusantara ini. Oke, sebenarnya masih panjang untuk berbicara sejarah ini teman-teman. Namun saya cukupkan sampai di sini. Jika bermanfaat, support channel saya dengan menekan tombol subscribe-nya, agar kemudian teman-teman bisa mendapati video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahul a'lam bishawab.